سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان أما بعد. Surat Asy-Syu'ara surat 26 ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qasim mim. Diperhatoskeun huruf to teu aya halisannya. Sin sareng mim aya halisan, berarti to 2 harokat, sin sareng mim 6 harokat. Tapi tong dibaca sin an, sinna diidghamkeun kana sim sim. Tapi dibacana si heula, si 6 harokat, si nembe kana amna 2 harokat kumargi gunnah. Sim mim mi heula mi nembe amna di akhir mim gitu tong mim tong amna tong enggal teuing mi heula diperatoskeun deui Qasim Tilka ayatul kitabil mubin. Tilka ayatul kitabil mubin. La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Inna sya'nu nazzil alaihim minas samai ayah. Inna sya'nu nazzil alaihim minas samai fadhallat a'naquhum laha khadi'in. Fadhallat a'naquhum laha khadi'in. Wa ma ya'tihim min dzikrin minar rahmani muhdatsin illa kanu
illa kanu anhu mu'ridin. Faqad kadzabu fasayatihim anba'u ma kanu bi yastahzi'un. Awalam yarau ilal ardi kam ambatna fiha min kulli zawjin karim. Inna fi dzalika laayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Mangga wiani ti bismillah jidwa tilu. Bismillahirrahmanirrahim. Qasim mim. Tilka ayatul kitabil mubin. La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Inna sya'nu nazzil 'alaihim minas samai ayah fadhallat a'naqum la khadi'in wa ma ya'tihim min dzikrim minar rahmani muhdatsin illa kanu anhu mu'ridin. Faqad kadzabu fasayatihim anba'u ma kanu bi yastahzi'un. Awalam yarau ilal ardi kam ambatna fiha min kulli zawjin karim. Inna fi dzalika laayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin wa inna
rabbaka lahuwal azizur rahim. Surat Asy-Syu'ara artosna tukang-tukang syair. Tukang-tukang syair teh mun ayeuna mah artisnya. Artis-artis, seniman-seniman, tukang ngahibur, tukang nyieun lagu, penyanyi-penyanyi. Ieu surat dilungsurkeun di Makkah. Secara umum ngabahas ngeunaan umat-umat nu baheula anu kalafir tur minangka tasliyah teh penenang pelipur lara kanggo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu sami ngarasa berat nyang hareupan kaum-kaum anu kafir. Jadi singkat nama jangan merasa berat, jangan merasa stres menghadapi orang-orang kafir. Dari dulu juga orang kafir mah begitu ya. Orang kafir yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW bukan orang kafir yang baru ya. Maksudnya baru ada yang seperti itu, dari dulu juga banyak yang seperti itu ya. Maka dari itu ketika disebutkan yang begini sudah biasa, kan jadi tenang ka urang oge ya. Kayak kita misalkan sakit, perasaan kita ini penyakit yang baru yang luar biasa, tapi ketika ada teman yang berkata, oh itu mah aku juga pernah ngalamin begini, enggak, jangan terlalu khawatir, kan jadi tenang gitu ya, pelipur lara. Dan nanti di bagian akhir disinggung tentang Asy-Syu'ara dalam kaitannya sebagai lawan Al-Qur'an ya. Jadi Allah nanti membedakan karya wahyu, bukan karya tuh ya, anugerah wahyu dengan karya syair buatan manusia. Konteksnya orang-orang kafir itu kafir karena mereka lebih mementingkan Asy-Syu'ara, bukannya mementingkan wahyu. Dari dulu begitu. Dan ini jadi pelajaran buat kita ya, nyambung dengan ayat yang kita bahas sebelumnya di akhir surat Al-Furqan. Kita tidak bisa menjadi ahli zikir, orang yang hati kita mudah tersentuh dengan zikir, selama kita tidak marru kiraman, meninggalkan lahun dengan menjaga kemuliaan diri ya. Kalau kita selalu menghinakan telinga kita untuk mendengar lagu-lagu roman picisan ya, lagu-lagu bohong dalam loba namanya lagu teh. Kalau kita sering memanjakan mata kita untuk melihat dongeng-dongeng ngabobodo nu cengeng ya, tertawaan, humor yang tidak bermakna, tapi kan sudah kita bahas ya, bukan berarti haram. Sesekali untuk menghilangkan penat boleh, tapi jangan diagendakan, jangan dirutinkan ya. Kalau dirutinkan nanti zikirnya susah connect ya. Kalau hati kita selalu merasa nyaman itu dengan hiburan-hiburan, maka tidak akan pernah bisa menjadi ahli zikir. Dan itu sudah jadi tabiat manusia dari sejak dulu. Maka dari itu nanti di sini di surat ini kita diarahkan bagaimana memilih antara Al-Qur'an dengan Asy-Syu'ara. Meski nanti di ayat terakhir surat Asy-Syu'ara Allah juga memuji Asy-Syu'ara. Jadi sebelumnya Allah menjatuhkan martabat Asy-Syu'ara,
tapi kemudian Allah juga mengangkat derajat asy-syu'ara. Siapa asy-syu'ara yang diangkat derajat oleh Allah? Asy-syu'ara yang mereka tetap ahli zikir, ya. Jadi soke karo seorang mun artis soleh kan dampaknya lebih besar ya dibanding ustad, ya. Kecuali ustadnya jadi artis. Ustad artis nu loba subscriberna, ya. Itu memang dampaknya dahsyat lah ya. Seorang ustad nusok aya dina YouTube ngumpulkeun dana Palestina kan sampai 30 miliar. Persis mah 3 miliar teh wah di mana-mana. Ya masa orang ustad gitu. Jadi dampaknya ketika seseorang asy-syu'ara soleh, wah itu lebih bagus ya. Video The Hakims kan lebih loba nu lalajonna dibanding video At-Taubah, dibanding video Persis TV. Dan isinya kan bagus, nyanu bagus nonton gitu. Tapi kalau yang bagus kan mendidik ya, mengingatkan bagaimana orang kaya ingat untuk berbagi dan sebagainya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tosin mim, ini bagian dari ayat mutasyabihat ya. Ayat mutasyabihat itu ayat yang samar. Rasulullah SAW pun tidak menjelaskannya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang tahu apa makna tosin min itu selain Allah. Adanya ayat mutasyabihat itu untuk menegaskan betapa rendah ilmu manusia, tidak bisa menyaingi ilmu Allah. Jadi jangan suudon nah cenah Quran teh anu teu kaharti da teu kaharti tosin min mah moal matak bodoh ya. Tapi yang jelas ketika tosin mim dibaca ini tetap berpahala ya. Untungnya teu dijelaskan jadi teu berat teuing nya kudu ngarti ya. Tapi dapat pahala. Jadi yang paling tepat kata Imam Ibnu Katsir, tosin mim ini gak perlu kita memaksakan diri untuk menafsirkannya. Kalau guru kita Hasan di dalam tafsir Al-Furqan mencoba menafsirkannya, yaitu ijtihad beliau ya, agar umat mungkin di zaman itu tahun 58 kan Al-Furqan ditulis. Tahun 58 mah wafatnya Hasan. Tahun 40-an ya, masih zaman perang. Itu kan orang masih banyak awam yang segala jelas, maka beliau mungkin mencoba menjelaskannya. Tapi kita sekarang sudah tahu, sudah sampai pada ilmu tidak semua ayat muhkam. Ayat itu ada yang mutasyabihat, yang samar, sengaja Allah tidak menjelaskannya, diantaranya ayat seperti ini. Tilka ayatul kitabil mubin, itulah ayat-ayat kitab yang jelas. Sebagaimana sudah sering dibahas, selalu menunjuknya dengan tilka atau dzalika. Dzalika tilka itu menunjukkan di atas, jauh. Ini menunjukkan mulia. Jelas apanya? Jelas menjelaskan mana yang hak, mana yang batil. Meskipun tosin mim samar, mutasyabihat, kan pokok Al-Quran itu ada di ayat muhkam. Hunna apa? Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitab. Jadi pokok kitab itu ada di ayat muhkam. Ayat mutasyabihat merujuk ke ayat muhkam, dan ayat muhkam itu sudah sangat jelas. Ini sama dengan surat Al-Baqarah,
Dzalikal kitabu la raiba fih. Enggak perlu ada keraguan dari kita, ini ayat Quran ini bagaimana? Ayat Quran ini bisa tidak menjawab persoalan ekonomi modern? Ayat Quran ini bisa tidak menjawab problematika politik modern, ya, problem sosial modern, problem budaya, problem pertahanan dan lain-lain. Maka kita umat Islam diajarkan bahwa Al-Quran ini sudah sangat jelas, tinggal bagaimana kita mau mengkajinya atau tidak, ya. Jadi harus jadi keyakinan. Maka kalau kita jadi pengusaha, jadi pejabat, tapi tengah rujukan Al-Quran, berarti tidak yakin tilka ayatul kitabil mubin. La'allaka, hampir-hampir engkau bakhi'un, membinasakan, termasuk membunuh, ya, nafsaka, dirimu sendiri, alla yakunu mu'minin, karena mereka tidak mau beriman. Nabi Muhammad SAW adalah manusia biasa. Manusia biasa berarti memiliki sifat-sifat yang manusiawi. Ada marah, ya, ada benci, ada kesal, ada stres. Itu manusiawi, ya. Tapi tentu Nabi SAW dibimbing wahyu, dan kita pun bukan berarti bebas marah seenaknya, bebas benci seenaknya, ya, bebas stres kumaha aing we kumaha urang. Tetap harus marah itu dibimbing wahyu, benci itu dibimbing oleh wahyu, kesal itu dibimbing oleh wahyu. Jadi ayat ini memotret sisi manusiawi Rasulullah. Rasulullah juga ada berat hatinya, Rasulullah ada stresnya, Rasulullah ada tertekannya. Ngan paling beda sebabna ay Rasulullah mah tertekan karena umatnya banyak yang tidak mau beriman, karena umatnya banyak yang kafir, karena Rasul terlalu lembut, ingin semua manusia itu beriman. Rasulullah terlalu sayang, ingin semua manusia masuk surga, padahal nggak mungkin, ya. Taeta Rasulullah mah stres teh, ai urang mah pan ningali batur bantangurnya, bandel bae masa bodoh jong-jong we gitu. Stres urang paling naon Pak? Loba hutang, ya, gering, ya. Banyak masalah di pekerjaan, ya. Ini loba order anu teu kaleungeunnan misalkan, atau sepi order, ya, customer ngurangan. Nah itu stres kita. Kalau Rasulullah stresnya stres syar'i, ya. Dan stres Rasulullah SAW ini kemudian tetap terbimbing oleh wahyu. Bagaimana terbimbing oleh wahyu itu? Di antaranya ada di surat Alam Nasrah laka sodrok wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrok, dan seterusnya. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Rasulullah dijelaskan fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Tidak ada perjuangan yang langsung mudah, pasti ma'al usri dulu, dan sesudah ma'al usri nanti ada yusron, ya. Para ulama biasa menjelaskan al usri itu pakai alif lam. Kalau pakai alif lam berarti sama itu juga. Sesungguhnya dalam
satu kesulitan ada satu kemudahan. Kalau yusron pakai tanwin, kalau tanwin berarti berbeda. Inna ma'al usri yusron, sesungguhnya pada kesulitan yang itu juga, gitu nerjemahkan nanti. Yusron, ada kemudahan yang lainnya lagi. Jadi ayat itu menegaskan satu kesulitan itu bisa mendatangkan dua kemudahan. Asal kesulitan ini ditempuh, dijalani dengan sabar. Kumaha sabar nate? Fa idza faraghta fangsob. Kalau kamu sudah selesai melakukan pekerjaan, sudah berdakwah dengan maksimal, sudah mengajar dengan maksimal, kalau bapak yete dagang teges maksimal, semua strategi pekerjaan, strategi perusahaan sudah dijalankan dengan semestinya, fangsob. Fangsob itu maka tancapkanlah. Tancapkan apa? Hati. Tancapkan ka Gusti Allah. Beres usaha, tawakal. Wa ila rabbika farghab, dan berharaplah kepada Allah. Jadi ieu nu sok dijelaskeun ku para ulama, ikhtiar doa. Doa wungkul teu make ikhtiar moal bisa. Ikhtiar unggul teu make doa enggak bisa. Ya, enggak mungkin mendatangkan yusron. Jadi keureuy jalani beres fansob. Beres wa ila rabbika farghab. Ya. Kalau Ibnu Mas'ud menjelaskan maksud ayat itu, fa idza faraghta min syughulid dunya finnahar. Jadi kalau kita beres bekerja, kesibukan dunia di waktu siang, fansob, kumpulkan tenaga, wa ila rabbika farghab, nanti di waktu malam berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat-ayat tentang Nabi tertekan itu larinya selalu wa minal lail, wa minal lail, wa minal laili fatahajjad bih nafilatan lak, wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailang tawila. Itu kan ketika Nabi tertekan, ya. Wa minal laili fasabbihu wa adbarus sujud, wa minal laili fasabbihu wa idbarun nujum. Jadi Ibnu Mas'ud menyandarkannya ke sana. Jadi kalau kita stres, tertekan, ada berat hati, loba masalah, normal, manusiawi. Rasul juga mengalami, tinggal masalahnya apakah kita kemudian menyalurkannya sesuai jalan syar'i, apa? Fansob wa ila rabbika farghab. Ya. Ongko loba masalah, keur PPKM, tahajud anger ngadeul, ya. Salat anger talangke, atuh deh kumaha jadi yusron. Ya. Jadi sekali lagi ayat ini tidak jadi dalil pembenaran stres, ya. Nah, cenah kan orang beriman mah bahagia. Qad aflal mu'minun. Nya maksud bahagia itu bukan berarti bahagia 100%. Ada masalah, tapi di balik masalah itu dia bisa mengolahnya menjadi kebahagiaan. Beda jeung jalma nu kafir nu fasik, ya. Dia ada masalah dan masalahna teh jadi semakin hina, semakin rendah. Inna sya, jika kami mau, nunazil, kami bisa menurunkan alaihim, kepada mereka, minas samai, dari langit, ayatan, ayat, fadhallat, maka jadilah, a'naquhum, punuk-punuk mereka, laha, kepada ayat itu, khadi'in, tertunduk, ya. Apa menurunkan dari langit ayat sebagaimana yang diminta oleh orang kafir. Kemarin di surat Al-Furqan, laula unzila alainal malaika au nara rabbana. Mana cenah turunkeun malaikat ti langit langsung, atau
mana Allah teh kita lihat. Bisa Allah menurunkan malaikat, Allah turun langsung memperlihatkan dirinya, bisa. Yang menyebabkan mereka kemudian tunduk. Tapi kata Imam Ibnu Katsir, Allah tidak menghendaki iman yang ghair ikhtiyari, ya. Iman yang dikehendaki oleh Allah iman ikhtiyari. Ikhtiyari itu hasil pilihan. Itu mah sudah kehendak Allah, nggak usah ditanyakan. Ya, jadi kalau kita bertanya masalah ini sama dengan bertanya, nah Fir'aun teh disolehkeun, ya. Nah Abu Lahab teh disolehkeun gitu. Kan ayatnya jelas, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak untuk ditanya tentang itu, ya. Imam Ibnu Katsir di sini mengutip ayat-ayat diantaranya surat Al-Hijr, walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin illa ma rahima rabbuk walidzalika khalaqahum. Kalau Allah menghendaki manusia teh diseragamkeun kayak malaikat, ya, moal aya nu beda. Tapi justru Allah tidak menghendaki. Allah menghendaki memberikan pilihan pada manusia untuk menyeleksi siapa yang layak mendapatkan rahmat, siapa yang layak masuk ke surga. Itulah tujuan Allah menciptakan mereka, dan ini nggak perlu dipertanyakan, ya. Jadi kalau misalkan terbersit dalam hati Nabi, seandainya orang kafir ini melihat Allah, pasti mereka iman. Bisa Allah turun, lalu kemudian mereka iman terpaksa percuma, ya. Iman terpaksa itu kan sebagai menjelaskan surat Al-An'am, ketika turun siksa, ya, siga Fir'aun balad-baladna qalu du'u lana rabbaka bima ahida indak, wah ngadara roa leungit we eta siksa teh kalapir deui we. Jadi iman palsu. Yang dituntut oleh Allah itu iman ikhtiyari. Ikhtiyari itu dari khair, ya, selain pilihan maksudnya terbaik. Jadi memang dia memilih yang terbaik, bukan terpaksa. Kalau imannya iman yang terpaksa, kulantaran yo aya meteor ti luhur dek ragrag kakarasieun, leungit teh meteor kalapir deui, ya. Kayak El Nini, wah pas El Nini takbir tasbih beres tali ini kalapir deui durhaka deui. Nah gitu, itu Allah enggak menghendaki seperti itu. Allah mungkin menjadikan kata Nabi Muhammad ini gunung Jabal Qubais dijadikan emas, mungkin. Lalu kemudian nanti mereka berimannya beriman palsu, bukan iman ikhtiyari. Yang dituntut oleh Allah manusia itu iman ikhtiyari, ya, bukan iman kanu bungkeulekan. Wa ma ya'tihim min dzikrin minar rahman dan tidak datang kepada mereka peringatan dari Ar-Rahman muhdatsin yang baru illa kanu anhu muridin, kecuali mereka darinya berpaling. Jadi kalau memang iman ikhtiyari ku dzikrun oge sudah cukup, tapi buktinya mereka berpaling. Makanya kayak kaum Samud kan, wa ataina samudan naqata mubsyiratan fadzalamu biha. Kaum Samud nuntut, kalau kamu benar nabi, kan kaum Samud mengagungkan unta. Tuh cenah, keluarkan unta di balik gunung batu. Kalau keluar kami beriman. Dikeluarkan kan ku Gusti Allah. Terang-terangan unta yang istimewa keluar dari balik gunung batu. Iman teu? Henteu. Faqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Anu dipencit, ya. Turun siksa habis lah. Mau begini terus manusia habis. Atuh malayan iman ikhtiyari, ya. Dalam surat
Al-An'am, walau anzalna malakal laqudiyal amr wahum la yungdurun. Kalau orang kafir minta mana turunkan malaikat, kata Allah, kalau kami turunkan malaikat udah selesai ya. No kafir berarti mati semua ya. Mereka berimannya beriman palsu ya. Itu tidak dituntut oleh Allah. Allah itu cukup menurunkan zikrun muhdatsun. Zikrun muhdatsun itu apa? Ini Al-Quran. Ku iya ge sabenerna mah geus cukup. Kalau kemudian mereka berpaling, ya itulah faqad kadzabu, sungguh mereka telah mendustakan. Fasayatihim amba'u ma kanu biyastaziun, maka akan datang kepada mereka berita-berita yang dahulu mereka mempermainkannya, nanti di akhirat juga terasa. Jangankan di akhirat, di dunia pun terasa ya. Kalau kita mungkin konteks kita jengkel kenapa syariat Islam menihese tegak di Indonesia, kenapa umat Islam temilih calon-calon udek merjuangkan syariat Islam. Kesel banget teh nya geus kumaha atuh da nya lolobana jelema resep kanu kafir. Bahkan kesel ya nu cenah ulama kiai tokoh agama ge lain merjuangkan Islam, ngaruh merjuangkan sistem kafir, stres ya. Tapi ya itulah faqad kadzabu fasayatim ambau makanu bi yastajun. Jadi perasaan Nabi yang digambarkan ayat ini enggak jauh beda lah dengan perasaan kita setiap kali pilpresnya, setiap kali pileg. Urang teh milih pasti eleh, teu milih beuki eleh. Serba salah gitu, stres. Dek milih pilihan, teu milih bisi nu lieur nu leuwih jararadi teh gitu kan. Stres ya. Nah inilah ayat-ayat yang minimal meringankan beban kita, karena memang gitu manusia. Awalam yarau, tidakkah mereka perhatikan ilal ardi, pada bumi tanah, kam ambatna fiha, berapa banyak yang kami tumbuhkan di tanah itu, min kulli zaujin, dari setiap pasangan karim yang istimewa. Maksudnya bisa manusia, bisa tumbuh-tumbuhan. Ini kalau di surat Yasin, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Kan kita tahunya di fisika ya. Ini bisa jadi meja karena ada pasangan ya. Hari pepohonan mah udah diajar kita dulu putik benang sari teh, najan teu ngarti baheula naon putik benang sari teh. Dia diajar IPA bari teu pernah ditinggalikeun tatangkalana. Areana mah aya dina YouTube ya. Jadi ini listrik bisa menghasilkan suara ini karena ada pasangan ya. Dan itu sudah Allah ciptakan, dan ini hukum dunia ini enggak bisa berubah ya. Teu bisa ayeuna urang nyieun hukum anyar. Kieu tah sonteh anger we moal jalan mal hurung ya. Sudah baku hukumnya. Ini kalau mau manusia merenung itu sudah cukup. Jadi Allah teh dalam ayat ini mengingatkan, Allah sudah menurunkan 2 ayat. Baik itu ayat qauliyah Quran atau ayat kauniyah yang ada di alam semesta ya. Seandainya manusia dek iman tagi geus cukup, tidak usah menunggu malaikat turun dari langit, katingali malaikatna enggak perlu. Inna fi dzalika la ayah, sungguh dalam hal itu benar-benar jadi ayat untuk direnungkan. Tapi wa makana aktsaruhum mu'minin, kebanyakan mereka malah tidak beriman. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim, dan sungguh Rabbmu
Dia benar-benar maha gagah kepada orang-orang yang kafir. Ar-Rahim, maha penyayang kepada orang-orang beriman. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.